Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqasy syamsa wal qamara husbana. Alladzi ja'ala syahru Ramadan unsila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah Isya yang insya Allah dilanjutkan salat tarawih yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu, menjadikan bulan suci Ramadan ini bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai silmi kafah, sebagai panduan kehidupan, sebagai gambaran dari akhlak Rasulullah yang diperagakan atau yang dicontohkan pada umatnya, sehingga kita biasa dengar bahwa akhlaknya Rasulullah itu adalah akhlak Quran. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang seluruh umat Islam sudah pernah bersyahadat. Dena salat taiku dena firman sampa dena firman syahadat dalam ucapan. Tetapi rupanya syahadat itu tidak cukup hanya dalam ucapan, tetapi harus kita membangun komitmen menjadikan Rasulullah sebagai contoh, sebagai suri teladan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dalam melakoni peran kehambaan Abdillah yang berimplikasi kepada bagaimana amalan ritual, bagaimana dicontohkan mulianya salat jamaah, mulianya salat awal waktu, termasuk bagaimana mencontohkan menggunakan masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah, sebelum saya kesini saya minta Pak Ketua Panitia Masjid, Ketua Panitia Pak, ya. Saya bilang apa namanya masjid itu? Rupanya ini luar biasa namanya Victoria Mosque ya. Saya tanya ada nggak bahasa Arabnya? Ya. Katanya maknanya itu mirip maknanya dengan Istiqlal. Ya. Menggambarkan kemenangan, menegaskan kemerdekaan. Dan saya kira kemenangan dan kemerdekaan ini adalah mungkin harapan universal dari manusia. Semua mau menang, semuanya mau beruntung, semuanya insya Allah mau bebas dari penjajahan, ya, bebas dari penjajahan fisik, bebas dari penjajahan pikiran. Tetapi mencapai suatu kemenangan, mencapai suatu kemerdekaan haruslah diawali dengan perjuangan. Nanti bagaimana kaitannya dengan masjid kita ini? Saya terus terang, ini kayaknya tidak masuk logika. Hanya 3 bulan bisa dimanfaatkan untuk salat tarawih. Luar biasa. Ini perjuangan berat ini, perjuangan besar. Ayat yang saya baca tadi di mukaddimah
Mulai dari yang pertama tadi, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu adalah kalau kita cermati bahwa sasaran dakwah, sasaran pembelajaran semuanya mengarah ke sana sebenarnya. Bahwa misi hidup kita adalah merebut ketakwaan, dan inilah sebenarnya salah satu yang akan dicapai di bulan suci Ramadan ini. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sasarannya puasa itu insyaallah mencapai predikat ketakwaan. Itu butuh perjuangan. Kalau kita tidak berjuang, kita tidak sabar, kita tidak jujur, pasti tidak sampai itu puasa kita. Sehingga saya merenung bahwa pada hakikatnya kejujuran itu yang dipelajari di puasa ini, di bulan suci Ramadan ini, adalah antara kita dengan Tuhan. Boleh saja pura-pura kan sama istri puasa, padahal saya tidak puasa. Jadi sekali lagi pada hakikatnya kejujuran adalah antara hamba dengan Khalik, antara hamba dengan Rabb. Ini yang luntur di Indonesia ini. Kenapa peradaban bangsa ini tidak bisa pulih, tidak bisa balik? Yang muncul hanya musibah, belum selesai corona, hadir lagi gempa, hadir banjir. Dan saya mohon maaf, saya katakan begini, segala yang terjadi itu adalah ayat dan ada penyebabnya. Karena Allah menyampaikan segala sesuatu yang hadir sebagai sebagai musibah atau peringatan, itu pasti ada penyebabnya. Cuma terkadang semua logika kita jalan saja. Coba ini, hadirnya corona, saya mohon maaf, terkadang saya bilang begini, lebih populer himbauan WHO daripada himbauan MUI. Saya dari awal selalu berteriak, dalam tanda petik, saya bilang oke lah, kalau memang dilarang orang pergi masjid, sebaiknya dengan suara-suara, lantunan-lantunan ayat suci yang disertai dengan terjemahan itu tetap dilantungkan di setiap masjid. Boleh jadi saya bilang, karena itu kata Tuhan, itu kalimat-kalimat Tuhan yang bisa membersihkan alam ini. Dan siapa, kalau Allah sudah berkehendak akan menarik, ditarik segera. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah, biasanya ada tertulis sini 15 menit. Tidak apa-apa, lebih-lebih sedikit. Iya. Tidak apa-apa, mungkin saya dari maghrib ini tuh menunggu tadi di sini ya. Inilah masjid yang saya datangi, paling lama saya menunggu baru ceramah. Karena mulai dari masjid saya duduk tadi sama beliau. Iya. Karena saya khawatir kalau habis buka puasa di Jalan Sunuk baru ke sini terlambat. Nah, saya mencoba tema, ya. Nah, itu tadi baru pengantar, ini baru masuk ke tema ini. Ya. Sesuai dengan ayat yang saya kutip pada mukaddimah, ayat yang kedua dari mukaddimah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi. Kalau tadi kita sudah mencapai predikat ketakwaan, itu kita masih dipanggil. Hai orang yang beriman dan bertakwa, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguhlah dalam mencari jalan agar kamu beruntung, agar kamu merebut kemenangan. Nah, jadi ini sudah ada makna di balik ayat ini yang kaitan dengan masjid ini. Bagaimana mendekat? Lakukanlah amalan-amalan baik. Itu salah satu. Praktekkan di dalam kehidupan kita ini sifat-sifat mulia Allah yang sudah diberikan di dalam diri kita. Itulah jalan, salah satu wasilah untuk mendekat kepadanya. Saya mudah-mudahan tidak keliru. Kalau mau mendekat, saya bilang, aktualkanlah potensi Tuhan yang ada di dalam diri kita, di dalam kehidupan. Apa itu potensi Tuhan? Sifat-sifat mulia Tuhan sudah ada semua di dalam diri kita. Digaga atau tidak, memiliki nilai kejujuran, nilai keadilan, nilai kecerdasan. Ini yang sementara belajar. Anak-anakku semua memiliki potensi kecerdasan. Saya mudah-mudahan tidak keliru bahwa potensi kecerdasan manusia itu sebenarnya sama. Kenapa? Dia berasal dari satu sel yang membentuk tubuh fisiknya, dan dia mendapat tiupan ruh yang sama dari Tuhan yang satu. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Aku tiupkan ruh kemuliaanku,
Aku tiupkan kecerdasanku dalam dirimu, dan aku berikan alat untuk memunculkan kecerdasanmu, pendengaran, penglihatan, dan kalbu. Sayangnya sedikit yang mensyukuri. Ditutup juga Allah sedikit yang mensyukuri, sedikit yang memanfaatkan. Jadi yang sementara belajar ini memanfaatkan mata, memanfaatkan pendengaran, memanfaatkan akal pikiran untuk bagaimana mengkaji ilmu. Dan insya Allah perbaiki pendekatan, itulah jalan untuk mendapatkan ilmu yang berkah. Nah, salah satu kebaikan adalah membangun masjid. Itu juga kebaikan itu. Jadi saya anggap bahwa itu juga wasilah mendekatkan diri kepadanya. Karena ini rumahnya Allah. Itulah tadi. Coba hanya 3 bulan dia bisa selesaikan. Nah, siapa? Ini rumah Allah ini. Nah, cuma mungkin pada kesempatan ini saya sedikit, karena saya mencoba mencari ayat yang membahas atau yang bercerita tentang masjid. Saya temukanlah 47 kata masjid dalam Al-Quran. 47. 13 berbicara tentang Masjidil Haram. 1 berbicara tentang Masjidil Aqsa. Ya, mungkin kita sudah tahu semuanya itu. 1 di surah Subhanallah, ya, apalah ya. Ya. Tentang Isra Mi'raj kan. Nah, itu satu-satunya itu yang bercerita tentang Masjidil Aqsa. Nah, yang sisanya itu paling banyak ditemukan di surah At-Taubah. Dan salah satu tadi nafakim panupu faimang. Ya, faimang, tidak salah juga. Ada toh tentang masjid tadi, betul? Hah? Kan ada Tommy itu saya tahu sedikit itu. Ya. Nah, inilah memang namanya pembelajaran itu tidak berhenti mulai. Jangan sudah mentang-mentang sudah doktor nih, profesor ini tidak mau belajar. Ya, saya sekarang sadar bahwa ilmu umum yang mengantar saya menjadi profesor itu kelihatannya tidak cukup. Dan harus dilengkapi dengan ayat-ayat kauliyah. Karena ilmu pertanian saya mengkaji ilmu ayat-ayat kauniyah. Sehingga saya berpandangan bahwa apapun sebenarnya ilmu yang dikaji, yang sudah dikotomikan sekarang oleh Barat, itu adalah perjalanan spiritual untuk mendekat kepada Tuhan, untuk menemukan Tuhan dalam tanda petik. Saya metode pembelajaranku juga saya arahkan ke situ. Saya mengajar tentang sel, saya tunjukkan kebesaran Allah di balik sel. Mengajar tentang atmosfer, terjadinya hujan, saya tunjukkan kebesaran Allah di balik bagaimana proses terjadinya hujan. Karena sudah 500 tahun dipisahkan Barat bahwa yang sentuh ayat itu hanya Ya'yan di sana. Tidak usah pertanian sentuh ayat. Padahal 147 ilmuwan hebat, saya baca bukunya itu masa lalu. Di situlah Al-Biruni, di situlah Ibnu Sina, ahli fikih, hafal Quran, jadi ahli kedokteran. Inilah yang kita harapkan muncul untuk membangun peradaban kembali. Terlalu lama kita dikotomikan oleh Barat. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, yang menarik dari ayat selain tadi berbicara Masjidil Haram, ada 2 ayat mengenai pembangunan masjid. Surah At-Taubah 107 dia berbicara bahwa ada sebagian membangun masjid itu bukan karena landasan ketakwaan. Insya Allah tidak nanti di sini. Di mana sasarannya justru menimbulkan nanti perpecahan ketika dia membangun masjid. Bahkan ada riwayat, ya, ini yang pura-pura itu beriman dia bangun masjid, tapi Rasulullah tahu, Rasulullah menyuruh sahabat untuk meruntuhkan itu masjid. Kemudian di ayat berikutnya 108, nah masjid itu dibangun atas dasar takwa, dan saya kira inilah yang mendasari pembangunan Masjid Victoria ini. Nah, kalau itu yang mendasari, insya Allah di sinilah terbangun nanti kedamaian. Hadirkanlah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Tolong, rahmatan lil alamin itu bukan hanya menghargai manusia, menghargai makhluk. Bukan hanya mudah mengkafirkan semua di luar dirinya, dia mengkafirkan semua yang lain. Karena ini akhir-akhir ini luar biasa. Ada yang membunuh dirinya karena katanya masuk surga kalau dia bunuh di luar golongannya. Ini doktrin pemikiran yang keliru. Saya bilang, gimana caranya ayat mengatakan membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh orang?
Menjaga nyawa satu orang sama dengan menjaga seluruh nyawa. Jangankan manusia akan dihargai, makhluk ciptaan yang lain pun akan dihargai. Insya Allah kalau ada pembahasan lain, ya. Materi saya kemarin di Masjid Raya itu bagaimana pendekatan integrasi ayat kauliah dengan ayat kauniyah untuk menguatkan akidah kita. Ya. Kita renungkan apa yang terjadi di dalam diri kita, dan itu ayat. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sapa ifang Allah Taala risaliwanna alaimu sapatu kulalana alaimu. Apakah kamu tidak pernah merenungkan betapa jantungmu tidak pernah berhenti berdetak? Ilmuwan sudah tidak bisa ditemukan bahwa cahaya menyebabkan berdetak terus. Tapi tidak ditemukan dari mana cahaya itu. Kalau tidak ditemukan, dari dia. Makanya di dalam tasawuf itu kan ada waman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saya mohon maaf, bukan hanya karena tasawuf. Mengajarkan biologi, saya tunjukkan kebesaran Tuhan di balik sel. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, yang menarik juga di surah At-Taubah, karena di sini paling banyak ada 10 ayat di At-Taubah rupanya. 18 bahwa masjid dibangun untuk memakmurkannya. Siapa yang memakmurkannya? Ada berapa ini? Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan hari kemudian. Saya kira tidak diragukan itu. Semua kita yakin bahwa ada hari akhirat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ketahuilah manusia bahwa pada awalnya ini kita tiada, kemudian setelah itu kita menggenggam syahadat keluar dengan melaksanakan fungsi kehambaan dan kehalifaan untuk yakin kembali nanti ke alam barzakh dan muncul hidup kembali di alam kebangkitan. Harus diyakini ini untuk memotivasi kita beribadah dan mendekat kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu nanti kapan berakhir. Dan yang menentukan keselamatan di terminal, masih ada terminal 3 terminal setelah dunia. Tadi alam barzakh yang kita tidak tahu nanti kapan kita pindah ke sana dan berapa lama nanti kita menunggu di sana untuk menunggu kebangkitan. Yang menentukan keselamatan di alam barzakh, kemudian alam kebangkitan dan alam akhirat sana nanti untuk menerima catatan amal kita kiri atau kanan adalah apa yang kita lakukan di dunia ini. Mari kita gunakan masjid ini untuk merebut amal. Mari kita gunakan bulan suci Ramadan ini sebagai momen untuk melatih diri. Saya kasih tanda petik melatih diri, Pak, ya, Bu. Jangan sampai nanti furan nih saat Ramadan, Ramadan rajin baca Quran. Setelah selesai Ramadan sudah tidak pernah membaca Quran. Bulan Ramadan itu pelatihan. Rajin pergi salat tarawih setelah Ramadan, salat tahajud nih. Padahal itu salat tahajud itu luar biasa. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asaan yab'atsaka maqama mahmuda. Niki mulai para TI kemungkinan mendapatkan 4 kemuliaan. Wang kali ngatau miru kali hidayah. Tapi ada ayatnya. Ayat berikutnya kan doanya itu. Niscaya kalau bangun salat tahajud dan rutin melaksanakan, aku akan berikan posisi kemuliaan maqama mahmuda. Fatarwi doanya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Puasa tak dampeng, Kak. Puasa wajib itu hanya 1 kali 1 tahun. Tapi adakah yang menjamin dirinya masih sampai di bulan suci Ramadan tahun depan? Makanya Rasulullah memberikan ada ke Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, ada nanti 6 hari Syaban. Latih diri kita. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa berpuasa itu insyaallah baik bagimu seandainya mau mengkaji rahasia di baliknya itu. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah. Melampai-lampai ini kapan? Yang berikutnya mungkin terkait dengan bagaimana memfungsikan masjid. Karena ini yang terjadi juga sekarang. Tu bahasi masjid tetapi makurangi se'na. Karena hanya memang digunakan untuk ibadah. Kembalikanlah fungsi masjid. Kan Rasulullah tadi yang kita mau jadikan contoh, baca sejarahnya. Luar biasa. Di masjid itulah lahir peradaban muslim yang paling tinggi dan tidak pernah lagi muncul sampai sekarang, abad sekarang. Lahir di masjid. Karena masjid bukan hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi dia digunakan sebagai pusat dakwah, pusat pendidikan, bahkan pendidikan pertama lahir dia mungkin masih bisa dirancang nanti ini, Pak. Saya dengar tadi ini lantai bawah ini adalah nanti tempat
kader-kader anak-anak kita, itu kan SUPA dulu namanya, SUPA. Jadi bersambungan antara SUPA dengan masjid. Disitulah Rasulullah mengkader sahabatnya, mengkader umatnya, dan menjadi hebat. Jadi sekali lagi peradaban pertama yang tertinggi ya adalah lahir di masjid pada zaman Rasulullah, dan belum pernah lahir lagi peradaban mulia kayak itu, seperti itu sampai sekarang. Mari. Kemudian dia pesan juga sedikit manajemen. Itu manajemen itu sama semuanya teorinya. Apakah di institusi, di perguruan tinggi atau di Indonesia sama aja. Bangun komitmen atau sepakati suatu tujuan yang mau dicapai dalam suatu organisasi maupun baik organisasi masjid. Setelah itu buat aturan-aturannya atau dokumennya, bangun komitmen untuk menjalankan aturan untuk mencapai tujuan. Jangan bikin perpecahan di dalam masjid. Saling menghargai. Kalaupun ada beberapa organisasi yang hadir di sini, hadirkan bahwa semua akan mengarah kepada Islam sebagai rahmatan lil alamin. Pegang itu. Organisasi bisa beda, tetapi prinsip Islam rahmatan lil alamin harus satu. Karena hati-hati ini banyak sekali sekarang juga cenderung untuk memecahkan umat Islam. Islam sendiri sama-sama Islam. Karena itu tadi saya bilang gimana ini mau perjuangkan syariat Islam, tetapi ayat tentang bagaimana bahwa perbedaan, keberagaman adalah sunnatullah. Karena Allah menyampaikan, seandainya aku mau jadikan satu saja umat, aku jadikan satu, sengaja aku jadikan berbeda untuk menguji kamu. Siapa yang paling mulia, yang bisa menyikapi perbedaan, itulah inna akramakum indallahi atqakum, yang akan dicapai nanti di bulan suci Ramadan. Saya kira itu, mudah-mudahan kita semua memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk bagaimana mengoptimalkan baik ibadah-ibadah salat sunnah, kemudian kaji Al-Quran, karena Al-Quran itulah adalah hudan, adalah petunjuk. Al-Quran itulah jalan untuk menemukan siapa Tuhan, siapa